Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ripal Khalid. Saya dari jurusan Information System, mata kuliah Big Data Technologies. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah konsep penyimpanan data pada Big Data, yaitu Big Data Storage Concept, di mana saya akan membandingkan antara file system dan juga distribute file system. Nah, agar lebih mudah dipahami, saya akan menggunakan analogi ATM bank. Oke, kita coba slide 2. Nah, oke, ses. Nah, bayangkan sebuah bank hanya memiliki satu mesin ATM. Semua nasabah yang ingin menarik uang, transfer, ataupun mengecek harus menggunakan ATM tersebut. Ketika jumlah nasabah masih sedikit, mungkin tidak ada apa-apa, tidak ada yang terjadi, pelayanan akan berjalan dengan lancar. Namun, ketika banyak orang mengantri, nah itu yang jadi problemnya. Hal ini sama seperti file system, di mana seluruh data disimpan pada satu server. Semua permintaan akses data akan menuju ke server yang sama, yaitu tadi ya, satu ATM yang sama, satu mesin ATM itu. Nah, kelebihannya sendiri itu lebih sederhana dan juga mudah dikelola, karena kan cuman satu mesin ya. Nah, namun kekurangannya itu ketika kapasitas penyimpanannya, ketika banyak sekali yang mengakses, itu kapasitas penyimpanannya terbatas, jadi server akan mengalami gangguan. Nah, aksesnya juga akan terganggu, jadi akan terjadi antrian yang panjang, bisa saja mesinnya rusak karena overload, terus uang yang di dalam ATM-nya habis. Nah, begitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kemudian distribute file system. Nah, sekarang kita bayangkan bank memiliki banyak mesin ATM yang tersebar di berbagai lokasi. Nah, biasanya di mana aja sih bank ATM itu? Seperti di pom bensin, minimarket, dan di dekat-dekat pabrik. Nah, nasabah dapat menggunakan ATM yang paling dekat, sehingga antrian menjadi lebih singkat dan pelayanannya lebih cepat, karena kan tadi banyak sekali mesin ATM. Jika salah satu ATM-nya mengalami kerusakan, nasabah masih bisa menggunakan ATM lainnya, seperti tadi contohnya yang di pabrik, misal mesin yang dekat pabrik mesin ATM-nya itu rusak. Nah, bisa tuh kita sambil ngisi bensin ke pom bensin. Di sana biasanya ada juga mesin ATM. Nah, konsep ini sama juga seperti distribute file system dan tidak lagi disimpan hanya pada satu server. Data tidak lagi disimpan hanya pada satu server, tetapi dibagi ke beberapa server yang saling terhubung. Nah, sebagian data juga memiliki salinan atau replikasi di server lain, sehingga apabila salah satu server mengalami gangguan, data tetap dapat diakses. Dengan cara ini, proses penyimpanan dan pengolahan data menjadi lebih cepat, kapasitas penyimpanan lebih besar, serta lebih andal untuk menangani big data ya. Karena kita tahu tidak sedikit yang menggunakan mesin ATM. Nah, sehingga akan lebih memudahkan jika menggunakan sistem ini. Nah, kemudian slide terakhir itu perbandingan antara file system dan juga distribute file system atau satu ATM versus banyak ATM. Dari perbandingan ini kita dapat lihat beberapa perbedaan utama, yaitu yang pertama, jumlah server. File system hanya menggunakan satu server, sedangkan distribute file system menggunakan banyak server. Seperti tadi, satu ATM versus banyak ATM. Oke, kemudian yang kedua, akses data. Pada file system, seluruh akses menuju satu server, sedangkan pada distribute file system, beban akses dibagi ke beberapa server. Jadi, orang yang ngantrinya itu di distribute file system itu, atau yang banyak ATM itu kan, yang ngantri atau pengguna itu bisa ke beberapa ATM, sehingga tidak terjadinya penumpukan. Nah, kalau satu ATM itu atau file system cuman satu server, itu akan menghambat keberlangsungan pengambilan uang itu di ATM. Nah, kemudian yang ketiga,
perbandingannya itu adalah keandalan. Jika server pada file system rusak, data masih menjadi sulit diakses. Sementara pada distributed file system, sistem tetap dapat berjalan karena ada server lain yang masih aktif. Ya seperti tadi analoginya, ketika satu mesinnya itu rusak karena overload atau semacamnya, yaitu tidak bisa kemana-mana lagi, hanya harus menunggu satu mesin itu aktif kembali. Nah, sedangkan kalau menggunakan distributed file system atau menggunakan banyak ATM, ketika ATM yang satu rusak, kita bisa mencari ATM lain yang dekat dan juga masih aktif. Oke. Kemudian yang keempat itu skalabilitas. File system lebih sulit dikembangkan, sedangkan distributed file system lebih mudah diperbesar dengan menambah server baru. Nah, seperti tadi ya, kalau misalnya satu ATM itu, kalau mau dikembangkan itu kan harus inovasinya itu ke satu ATM itu saja. Kalau misalnya distributed file system itu ya itu tadi, kita tinggal menambah server baru atau menambah mesin ATM baru, itu kita bisa memperbesar penyimpanannya tadi ya. Kemudian yang terakhir itu dari sisi penggunaan, file system lebih cocok untuk kebutuhan penyimpanan data yang sederhana. Sedangkan distributed file system dirancang untuk menangani big data dengan volume data yang sangat besar. Oke. Dan terakhir, penutup. Jadi dapat disimpulkan bahwa file system dapat dianalogikan seperti sebuah bank yang hanya memiliki satu ATM, sedangkan distributed file system seperti bank yang memiliki banyak ATM di berbagai lokasi. Semakin banyak ATM yang bekerja sama, pelayanan kepada nasabah menjadi lebih cepat dan tetap berjalan meskipun salah satu ATM mengalami gangguan. Begitu juga pada big data. Semakin banyak server yang bekerja sama, proses penyimpanan, pengelolaan, dan juga akses data menjadi lebih cepat, lebih aman, dan lebih andal. Terima kasih. Bye.